kalau aku sakit cancer aku pasti akan mati gitu. Padahal kan enggak gitu. Perkenalkan, nama saya Anissa Novitasari. Saat ini saya bekerja sebagai peneliti di Pusat Riset Vaksin dan Obat, tepatnya di Cell Biology and Disease Mechanism Group di Organisasi Kesehatan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dibilang ahli enggak juga ya, tapi penelitian saya itu lebih banyak ke drug discovery for cancer research. Jadi lebih banyak meneliti tentang cancer dan mengenai obat-obatan yang potensial untuk penyakit cancer, dan juga bagaimana mekanisme dari obat itu untuk bisa menyembuhkan penyakit kanker. Ketika tahun 2015 itu, waktu itu saya main ke Surabaya, kemudian saya bertemu dengan seorang survivor dari kanker darah gitu. Nah, sedangkan kan kanker darah itu sulit gitu untuk disembuhkan gitu, tapi dia bisa survive seperti itu. Kemudian saya berdiskusilah dengan dia gitu. Dia bilang memang itu tidak mudah gitu. Dia harus menahan sakit karena harus kemoterapi, pengobatan-pengobatan yang lainnya, tapi dia bisa survive. Kemudian saya berpikir, oh, berarti orang yang sakit kanker itu sebenarnya dia menderita kesakitan yang sangat hebat gitu, tapi ada harapan gitu. Walaupun kan mungkin dulu kita taunya bahwasannya oh, kanker itu sulit untuk disembuhkan. Angka kematian pun sampai sekarang kan juga meningkat terus gitu ya karena kanker. Cuman semenjak bertemu orang itu motivasi saya gitu loh. Oh, berarti masih ada harapan gitu loh di Indonesia ini, bahwasannya kita itu bisa menemukan suatu pengobatan untuk penderita kanker. Kalau mendesain obat kan mungkin lebih mudah ya. Kita mendesain strukturnya, kemudian kita mentarget suatu protein tertentu, mungkin itu lebih mudah. Tapi kan terkadang kita dihadapkan di suatu masalah yang dimana kita harus bisa berpikir dengan resource yang ada gitu. Nah, contohnya kita menggunakan kemoterapi yang sudah ada tapi dia tidak efektif. Namun bagaimana kita bisa meneliti dan menemukan hasil bahwasannya ketika obat ini dikombinasikan dengan sesuatu dia lebih efektif. Kenapa? Kalau kita mendesain obat dari awal kita butuh waktu yang lama, semisal 25 tahun. Nggak mungkin kan berapa banyak pasien yang meninggal gitu kalau kita harus mendesain obat dari awal. Nah, dari situlah kita harus bisa menggunakan resource yang ada, namun bagaimana caranya kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Orang normal kemudian kita cegah kanker itu nggak bisa, karena kan apakah kita suspek dia sakit kanker, apakah kita menduga dia sakit kanker, pasti kan ada indikasinya. Nah, misal kayak di breast cancer kan pasti tumbuh dulu kan benjolan. Nah, disitulah kita mencegah supaya dia tidak tambah ganas, tidak masuk ke stage 1, 2, 3, until 4 gitu kan. Nah, tapi nggak semua bisa dicegah gitu. Contohnya kayak pancreatic cancer, thyroid cancer, itu kan kebanyakan dideteksinya setelah dia udah stadium 3 karena si pasien itu tidak merasakan sakit gitu. Nah, merasakannya itu ketika sudah stadium akhir, kemudian baru dia merasakan sakit, nah baru itu diobati. Tapi sih kalau untuk saat ini sampai sekarang tuh udah banyak teknologi kan. Jadi misal kayak cervical cancer, kemudian breast cancer tadi, kemudian tumor otak dan sebagainya, ketika di CT scan kan udah keluar sebenarnya dia ada indikasi tumor gitu, tapi tumor itu tidak ganas kayak gitu kan. Kanker itu sebenarnya kan dari tumor yang tidak ganas menjadi ganas. Sebenarnya banyak orang Indonesia yang pintar di luar negeri, tapi sepintar apapun kita ngapain kerja keras untuk orang lain? Saya pikirnya lebih baik saya pakai tenaga saya, pakai hati saya, pakai otak saya untuk mengembangkan Indonesia gitu. Saya pergi jauh hanya untuk belajar, untuk mencari kolaborator gitu, ingin tahu bagaimana sih misal kayak negara Jepang atau Amerika, mereka bisa semaju ini. Itu yang pengen saya pelajari. Saya ingin bertemu dengan orang-orang hebat. Ketika saya sudah mendapatkan itu, ya udahlah, it's my time gitu untuk berkontribusi ke Indonesia. Karena Indonesia tuh masih butuh orang-orang seperti kita gitu. Kita dihadirkan untuk menyelesaikan masalah itu. Itulah peran kita gitu. Masyarakat di Indonesia ini sebenarnya masih belum tahu kalau di Indonesia ini ada peneliti, dan peneliti itu meneliti sesuatu yang bermanfaat, contohnya seperti menemukan obat. Masyarakat tuh sebenarnya perlu diedukasi juga bahwasannya apa yang ada di sekitar kalian itu bisa berpotensi sebagai obat. Sebenarnya orang Indonesia tuh udah percaya gitu kan, kayak kita percaya akan jamu, kita percaya kalau kita minum jamu kita akan sehat, tapi mereka nggak tahu kan apa kandungan jamu itu, ada senyawa apa aja, nah senyawa itu manfaatnya apa. Nah, itu yang mereka belum tahu. Karena ketidaktahuan itu juga, jadi terkadang kita orang Indonesia juga bingung ketika sakit harus seperti apa gitu. Nah, sebenarnya kan untuk cancer sendiri misalnya, kita kalau seandainya bisa fokus, kita bisa menciptakan yang namanya personalized medicine gitu. Jadi orang-orang Indonesia yang sakit cancer, kita tinggal analisis saja kemungkinan genetik apa yang mutasi, jin apa yang mutasi dan sebagainya.
misal protein apa yang terekspresi. Nah, kemudian dengan adanya tanaman yang ada di Indonesia ini, tentunya kita bisa mengobati mereka. Hal ini penting sekali gitu untuk disebarluaskan ke masyarakat Indonesia supaya mereka tidak takut gitu kan. Mereka selalu berpikir bahwasanya, oh kalau aku sakit cancer aku pasti akan mati gitu. Padahal kan enggak gitu. Ada peneliti yang berjuang, yang melakukan penelitian supaya bisa menyembuhkan mereka seperti itu.